Di video kali ini kita akan membahas prediksi Boruto episode 216. Di episode 216 ini, kemungkinan menceritakan Ishiki yang datang ke Konoha untuk mencari Kawaki, setelah sebelumnya ia mengalahkan Kashin Koji. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar mendapatkan informasi update terbaru Boruto. Di situ terlihat warga Konoha yang terkejut melihat kedatangan Ishiki yang terbang di atas desa Konoha. Warga Konoha pun bertanya-tanya siapakah itu sebenarnya. Seketika itu, polisi desa Konoha datang dan memberikan peringatan darurat kepada warga dan melakukan evakuasi seperti yang diarahkan. Di sisi lain, Ishiki sedang memantau keberadaan Kawaki menggunakan Byakugan-nya. Ishiki berkata, meski dengan Byakugan yang membuatku bisa melihat menembus dinding, ini seperti mencari jarum yang sangat tidak efisien. Beralih ke ruangan Hokage, di situ terlihat Shikamaru yang mendapat informasi lewat telepon bahwa kepolisian Konoha sudah mulai mengevakuasi para penduduk. Shikamaru pun menjawab, bagus, secepat mungkin, hanya Nana Daime dan Uchiha Sasuke yang akan menangani Otsutsuki, tidak ada orang lain yang boleh terlibat. Lalu Naruto bergegas menuju Ishiki, sebelum pergi ia berkata pada Boruto yang terus ingin ikut melawan Ishiki. Jangan membuatku mengatakan hal yang sama terus Boruto, kau harus mengungsi dengan yang lain. Setelah itu Naruto pun berangkat untuk menemui Ishiki. Di sisi lain, polisi Konoha sedang mengevakuasi para warga dan memintanya untuk tetap tenang. Di tengah evakuasi, tiba-tiba Ishiki datang dan menghampiri polisi Konoha. Ia berkata, aku sedang mencari seseorang, anak laki-laki bernama Kawaki, apa kalian tahu di mana dia? Tanpa menjawab pertanyaan Ishiki, salah satu polisi Konoha langsung menyerangnya menggunakan shuriken. Lalu temannya berkata, hentikan bodoh, kita tidak boleh ikut campur. Mereka terkejut karena serangannya sama sekali tidak berpengaruh pada Ishiki. Ishiki membalikan shuriken yang dilempar polisi Konoha tersebut dan mengenainya. Ishiki kembali berkata, maaf, tapi aku sedang buru-buru, aku ingin jawaban sekarang juga atau warga sipil akan menjadi korban berikutnya. Polisi Konoha menjawab, kami tidak diberitahu apapun. Ishiki berkata, baiklah, aku hargai kau tidak membuang waktuku, cukup tunjukkan padaku orang yang mengetahui itu. Di sisi lain, Naruto sedang dalam perjalanan menuju Ishiki, ia mendapatkan informasi bahwa musuh sekarang dekat dengan gerbang utama dan satu orang sudah terluka. Beralih ke ruang Hokage, Shikamaru berkata pada Sai yang sedang membawa Kawaki, kita harus pergi juga sekarang. Sai menjawab, tidak ada istirahat untuk orang jahat. Ada fasilitas gelap bawah tanah operasi yang tidak terpakai ini tidak terdaftar di dokumen desa manapun, dan ada kemungkinan kecil bahkan shinobi kita tak mengetahuinya, mari kita bawa Kawaki ke sana. Shikamaru juga mengajak Amado pergi bersamanya, karena Amado orang yang berkhianat pada Ishiki, ada kemungkinan dia juga akan menyerangnya. Amado berkata, aku lupa katakan ini. Tapi dia punya Byakugan, tidakkah kita akan menonjol jika kita berada di bawah tanah karena dia bisa melihat menembus dinding? Sai menjawab, terima kasih atas peringatannya, tapi fasilitas itu sudah terlindungi dari kemampuan seperti itu, tidak perlu khawatir. Amado kembali berkata, begitu, baiklah aku akan menerima tawaran darimu. Lalu Shikamaru berkata pada Sasuke, terima kasih Sasuke, maaf karena kami selalu bergantung pada kalian berdua. Sasuke menjawab, memang tidak bisa dihindari, meski bebannya agak berat kali ini. Shikamaru pun mengajak Boruto untuk ikut dengan Shikamaru. Ia berkata, ayolah Boruto, mari kita pergi, jangan menambah beban lagi kepada mereka. Di situ Sasuke menyambung dan berkata, Shikamaru, aku mau bicara sebentar padanya, kau duluan saja. Beralih ke Ishiki, ia sedang perjalanan mencari Kawaki. Namun ia sangat terkejut karena di tengah perjalanannya ia bertemu dengan Naruto. Mereka pun akhirnya saling berhadapan kembali. Ishiki berkata pada Naruto, sungguh mengejutkan, tidak kusangka kau bisa lolos dari jutsu segelku. Naruto menjawab, jadi kau Ishiki. Beralih ke Sasuke dan Boruto, Sasuke berkata, jujur saja, ini akan jadi sulit bagi kami berdua untuk mengalahkan Ishiki. Kami bahkan tidak bisa melawan Jigen, itulah kenyataan dari situasi sekarang. Kau benar. Aku dengar tentang apa yang terjadi di pertarungan melawan Boro. Sarada bilang bahwa kau mengalami perubahan dan mengalahkan dia dengan kekuatan yang hebat. Boruto menjawab, aku tidak sadar ketika itu terjadi, jadi aku tidak ingat apapun dengan pasti,
Itu seperti aku sedang melihat ada orang lain yang bergerak dan bertarung dengan tubuhku. Aku tidak mengerti saat itu, tapi saat ini menurut yang Amado katakan aku tahu itu adalah Momoshiki. Pada saat aku sadar, Boro telah hancur berkeping-keping. Itu sungguh kekuatan yang gila, jika saja aku bisa mengendalikan kekuatan itu. Sasuke berkata, proses ekstrak dari karmanya mungkin sudah cukup jauh, yang artinya kau mungkin akan mulai tidak menjadi dirimu. Boruto menjawab, pikiran tentang mati di dalam pertarungan membuatku takut, tapi aku sudah bersiap untuk itu seperti ninja lain. Hanya saja jika tubuhku sudah diambil alih dan aku berhenti menjadi diriku sendiri, aku tidak tahu apa yang mungkin aku lakukan pada semua orang, itu lebih membuatku takut. Beralih ke Ishiki dan Naruto, Ishiki berkata, tidak kusangka akan melihat wajahmu di sini, tidak kusangka Boro gagal. Naruto menjawab, kami punya banyak shinobi yang hebat, jika takut silakan pulang ke rumah. Ishiki kembali berkata, itu benar setelah urusanku selesai, jadi di mana Kawaki? Naruto tidak memberitahu keberadaan Kawaki dan berkata, lupakan saja dia, mari kita lanjutkan sampai di mana kita saat itu, dan kita akhiri semuanya sekali dan untuk selamanya. Seketika itu Ishiki langsung menyerang warga sipil. Naruto meminta agar Ishiki tidak menyerang warga sipil dan Ishiki berkata, baiklah aku akan berhenti segera setelah kalian berikan Kawaki. Naruto langsung menyerang Ishiki dengan mode Kyuubi-nya. Namun Ishiki adalah lawan yang kuat, ia mampu menghalau setiap serangan demi serangan. Bahkan Naruto sampai berkali-kali terpental oleh tendangan Ishiki. Di situ Ishiki juga menyerang desa. Naruto yang sudah kewalahan berkata dalam hatinya, bajingan dia akan menghancurkan desanya sial. Saat Naruto terpojok dan Ishiki ingin menyerang dengan tendangannya, Sasuke datang. Ia menggunakan Rinnegan-nya untuk bertukar tempat dengan Ishiki. Ishiki berkata, Rinnegan sialan. Naruto berkata, kau terlambat Sasuke. Sasuke menjawab, maaf, aku harus menyiapkan diriku. Apa yang kau maksud? Apa kau gugup? Tidak seperti dirimu saja, ujar Naruto. Ishiki berkata, kalian belum menyerah juga? Apa kalian lupa bagaimana aku menghajar kalian? Sasuke pun menyerang dan meminta untuk melindungi Sasuke dengan melempar senjata shuriken, kunai, apa saja. Naruto pun mengikuti instruksi dari Sasuke. Ishiki mengecilkan setiap serangan shuriken dari Naruto. Naruto berkata, sia-sia, dia menyusutkan semuanya. Lalu Sasuke melemparkan pedangnya pada Ishiki. Ia sangat terkejut karena ia tidak bisa menyusutkan pedang yang dilempar Sasuke. Setelah pedangnya tepat di depan Ishiki, pedangnya berubah menjadi Boruto. Naruto dan Ishiki sangat terkejut melihat hal itu. Sasuke berkata, jutsunya bisa menyusutkan apa saja kecuali makhluk hidup benar? Ishiki hanya terdiam melihat kejutan dari Boruto. Saat itu, adegan beralih menuju kejadian sebelum mereka bertarung. Sasuke berkata, meski jika Momoshiki mengambil kesadaranmu jangan takut, aku janji akan menghentikan dirimu dengan seluruh kekuatanku, meski jika aku harus membunuhmu. Itulah yang kupersiapkan sebagai gurumu, karena Naruto tak mungkin tega. Boruto menjawab, aku ingat saat itu, ketika kita akan menyelamatkan ayah dari Momoshiki, kau meminjamkan pelindung kepalamu bukan? Apa aku boleh meminjam itu lagi? Sasuke meminjamkan pelindung kepalanya pada Boruto dan berkata, itu sangat berharga, sebaiknya kau kembalikan langsung padaku. Boruto menjawab, iya aku janji. Kembali ke pertarungan, di situ Ishiki berkata, apa yang bisa dilakukan bocah sepertimu? Boruto menggunakan kekuatan karmanya untuk membawa Ishiki berteleportasi ke dimensi lain. Naruto berkata dalam hatinya, jutsu itu seperti yang Jigen lakukan padaku, bagaimana Boruto bisa? Naruto meminta Sasuke untuk menjelaskan apa yang terjadi. Sasuke berkata, itulah apa yang dia persiapkan, kita harus mengikuti cakra Boruto. Akhirnya Boruto dan Ishiki berpindah ke dimensi lain. Ishiki terkejut dan berkata, di mana tempat ini, dan sebanyak apa karma Momoshiki dan kekuatan yang bisa digunakan oleh bocah ini? Setelah itu Naruto dan Sasuke pun datang menyusul. Naruto berkata pada Boruto, Boruto kau tidak apa? Boruto menjawab, bagaimana menurutmu? Lumayan kan bisa melakukan ini tanpa latihan, kau bisa bertarung dengan bebas di sini kan? Naruto kembali berkata, dasar bodoh, kau bisa saja melakukan kesalahan. Boruto menjawab, yang harus kalian lakukan sekarang adalah mengalahkan dia, meskipun mengatakannya lebih mudah daripada melakukannya. Ishiki berkata, makhluk rendahan, kalian pasti akan menyesalinya segera.